Pemberontakan DITII adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam di Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di 5 wilayah di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Aceh, Sulawesi Selatan, dan juga di Kalimantan Selatan. Pertama, ada pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat. Pemberontakan ini terjadi tahun 1948 dengan penyebab utamanya adalah penolakan perjanjian Renville oleh Kartosuwirjo. Kartosuwirjo terus melakukan perlawanan dan serangan yang memakan banyak korban. Kartosuwirjo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosuwirjo tertangkap pada bulan Juni 1962. Selanjutnya ada pemberontakan di Jawa Tengah. Tokoh di Jawa Tengah ini adalah Amir Fattah. Pemicu pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Fattah akan dominasi kaum kiri, yaitu sosialis dan komunis di Tegal dan sekitarnya. Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri dan bergabung dengan TII Kartosuwirjo pada tanggal 23 Agustus 1949. Kekuatan DITII di daerah Jawa Tengah yang semula dapat dipatahkan justru menjadi kuat lagi karena bergabungnya Batalion 426. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders, dan pada tahun 1954 gerakan DITII di Jawa Tengah dapat dikalahkan setelah pusat kekuatan gerakan DITII di perbatasan Pekalongan Banyumas dihancurkan. Selanjutnya ada pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Nah, pemberontakan di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, yaitu karena adanya kekecewaan dengan adanya bekas tentara KNIL, yaitu tentara Hindia Belanda di Apris. Ibnu Hajar melakukan penyerangan terhadap berbagai pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan juga melakukan aksi pengacauan pada bulan Oktober 1950. Ibnu Hajar sendiri pernah menyerahkan diri dengan pasukannya. Ia diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS, tetapi ia melarikan diri dan melanjutkan pemberontakan. Nah, pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas, dan pada akhir tahun 1959 pasukan Ibnu Hajar dapat dihancurkan. Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Yang keempat ada pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada 30 April 1950, Kahar Muzakar ini mengirim surat untuk pemerintah dan pemimpin APRIS. Ia memerintah agar semua anggota KGGS dimasukkan dalam APRIS dengan nama Brigadir Hasanuddin. Namun permintaan itu ditolak. Oleh karena itu, Kahar Muzakar memulai pemberontakan. Pada bulan Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Nah, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan mulai melancarkan operasi militer. Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar tewas dalam suatu penyerbuan, dan pada bulan Juli 1965, Gerungan atau orang kedua setelah Kahar Muzakar dapat ditangkap. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Tengku Daud. Pemberontakan ini pecah karena kekhawatiran akan kehilangan kedudukan dan perasaan kecewa karena diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi kerasidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 20 September 1953, Daud mengeluarkan maklumat yang mengatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwirjo. Nah, untuk menghadapi hal itu, pemerintah mengirim pasukan yang memiliki persenjataan lengkap. Setelah beberapa tahun, akhirnya pada tanggal 21 Desember 1962, tercapailah musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Nah, dengan begitu berakhirlah pemberontakan DITII di Aceh yang diselesaikan dengan cara damai. Dari peristiwa pemberontakan DITII ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak melakukan pemberontakan atau menghalalkan segala cara agar keinginan kita bisa terpenuhi seperti yang Kartosuwirjo lakukan dan beberapa tokoh lainnya lakukan. Yang kedua, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menginginkan sesuatu dan kita minta itu kepada orang tua kita, namun orang tua kita tidak ingin memenuhinya dan kita justru marah, kita justru ngambek, berharap
Jika kita marah, orang tua kita akan memenuhi permintaan kita. Nah, hal ini tidak boleh kita lakukan karena hal ini tuh sama saja dengan pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut yang akhirnya tidak menimbulkan perdamaian tapi justru menimbulkan pertentangan atau perpecahan. Oleh karena itu, ketika kita ingin sesuatu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Mungkin apa yang kita inginkan itu bukanlah yang terbaik. Dalam peristiwa pemberontakan ini juga kita bisa mensyukuri kebaikan Tuhan pada hidup kita, di mana kita harus bersyukur dengan hidup kita yang sekarang. Kenapa? Karena kita mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana jika kita hidup di masa-masa pemberontakan itu. Terjadi peperangan hampir setiap harinya, kita hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita dengan sejarah-sejarah yang ada untuk kita boleh mensyukuri setiap kehidupan kita hari ini. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya bekerja untuk Jenderal Belanda. Di Batavia, Yani bekerja jalan melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Setelah kemerdekaan Indonesia, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia membentuk Banteng Riders. Pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke markas besar Angkatan Darat di Jakarta. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi 17 Agustus terhadap pemerintah revolusioner Republik Indonesia pemberontakan di Sumatera Barat. Yani meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun. Ahmad Yani membentuk Banteng Riders yang akhirnya Banteng Riders ini menangkap orang-orang DITII di Jawa Tengah yang bermaksud kabur ke Jawa Barat. DITII pun akhirnya bisa dibasmi. Perjuangan Ahmad Yani ini patut kita contoh karena di setiap penyerangan yang dia lakukan, baik di DITII maupun di penyerangan lain yang pernah dilakukan, dia selalu berjuang dengan keras bisa usaha dia dan dia tidak pantang menyerah. Oleh karena itu, sikap pantang menyerah dari Ahmad Yani ini perlu kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemberontakan DITII. Kami harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.